Yang saya hormati Ustaz Abdullah Hadrami hafizahullah ta'ala, yang saya hormati para ustaz yang ada di sini, para kiai, para guru, dan semua jamaah yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita datang ke tempat ini, kita bisa hadir di rumah Allah ini, itu murni karena kebaikan Allah kepada kita. Karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Malam ini malam minggu, malam di mana kebanyakan hamba-hamba Allah dan semuanya hamba Allah itu tidak mengidahkan panggilan Allah Jalla Jalaluh. Hayya 'ala shalah, tidak dia dengarkan, tidak dia gubris. Dia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan aktivitasnya, yang mungkin sebagian di antara kita berpikiran bahwa waktu adalah duit. Tapi ternyata Allah Jalla Jalaluh memilih kita untuk hadir di rumah ini. Dialah yang menggerakkan hati kita sehingga kaki kita dapat melangkah ke rumah Allah ini. Maka segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga nikmatmu, semoga berkahmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk hamba yang kau cintai, yang kau muliakan, Nabi kita dan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nih ngaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaku cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ditanya hari ini selawatnya berapa kali? Berapa Ustaz ya? Ya nggak terhitung Ustaz. Masya Allah. Waktu sholat aja baca salawatnya. Para jamaah, sudah saatnya membuktikan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar isapan jempol, sekedar dakwaan. Kalau kita ini cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk cinta hamba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika nama Muhammad disebutkan, maka dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Antum yang pernah jatuh cinta, yang mungkin dalam kehidupan ini melewati masa-masa, katanya orang Jawa, kesengsem. Ya, kalau lewat di jalan, anggap yang SMA lewat di jalan di depan kelasnya, tiba-tiba ada orang nyebutin nama kekasihnya tuh, berhenti tuh orang. Ini ada apa nih nyebutin kekasihku nih? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bakhil alladzi dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir tuh, yang pelit, ada yang tatkala namaku disebut di sisinya, dia enggak berselawat buat aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin, cinta ini susah didefinisikan. Ada yang kemanten baru di sini? Hah? Kita mau tanya tuh apa artinya cinta tuh. Tapi kemanten lama nggak apa-apa kita tanya. Antum udah nikah? Alhamdulillah nih udah nikah nih teman kita nih. Antum cinta sama istri antum? Insya Allah ya. Apa bukti cinta antum sama dia?
Masya Allah nih. Nggak ada mic-nya nih soalnya. Ustadznya akhirnya harus nyampaikan lagi. Jadi cinta kepada hamba ini nggak bakal sempurna. Kecuali bila cinta itu dibalut dengan cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Naam. Tapi nggak gombal kan cinta antum kan? Nggak, insya Allah beneran. Ya. Karena sebagian orang kita katakan gombal cintanya. Nih kita cinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nulis nama Muhammad SAW. Nulis nama Muhammad SAW. Cinta ini bohong. Kalau kau cinta ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi masanya nih masa auto text nih. Tinggal tulis ya yang SAW enter Sallallahu Alaihi Wasallam keluar tuh. Maka tolong yang nulis surat jangan pelit-pelit. Allah Jalla Jalaluhu itu mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Solawat Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan surga dan neraka. Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan rizki kepada semua makhluknya itu bersolawat buat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para malaikatnya pun yang mereka tidak pernah berbuat dosa dan nista, nggak seperti kita nih. Mereka yang jumlahnya tak terhingga. Yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Attatis sama wa huqqalaha an ta'ib." Langit itu merintih dan pantas dia merintih. Ma min maudhi'i arba'i asabi' fis sama illa wa malakun raqi aw sajid. Tidak ada satu tempat di langit tuh yang luasnya seluas 4 jari ini, kecuali di situ ada malaikat yang sedang ruku dan sujud. Mereka bersolawat buat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah ingin memberikan kemuliaan kepada hamba-hamba yang suka berbuat dosa, yang jauh dari jalan ketaatan. Kemudian Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Hanya yang beriman yang dipanggil sama Allah Jalla Jalaluhu. Yang enggak beriman ditutup kupingnya. Jamaah yang dengarkan kajian ini, apa semuanya mukmin? Ada yang munafik enggak? Antum semua mukminun? Insyaallah. Tapi bisa jadi ada yang munafik di antara kita. Antum melihat orang-orang munafik itu adanya kapan? Adanya di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi imam siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nyeramahin mereka siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ada tuh orang-orang munafik di antara mereka. Salat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka fiddarkil asfali minan nar. Mereka di keraknya api neraka sana. Salat di belakang Nabi. Ketika Nabi mengatakan waladhdallin, mereka pun ikut mengatakan amin. Mereka sujud bersama Rasul, mereka rukuk. Tapi ternyata mereka berada di keraknya api neraka. Maka kita pantas untuk ragu kadang-kala tanya, apa kita mukmin? Kata Hasan Al-Basri, la yakhafuhu illa mu'min wa la ya'manuhu illa munafiq. Kata Hasan Basri ini orang yang merasa aman, aku nggak mungkin munafik, aku nih beriman beneran nih. Nah, biasanya yang gitu tuh munafik. Tapi yang takut itu tanda-tanda keimanan di dirinya. Ibn Abi Mulaika, seorang tabi'in, dia mengatakan adraktu 30 sahabiyan. Aku sempat berjumpa dengan 30 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihim nifaq. Semuanya takut munafik. Tuh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kayak kita nih. Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, yang munafik enggak bakalan tuh dengerin. Dan enggak perlu dia dengerin.
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian bersalawat dan bersalamlah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Dan untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus cinta sama keluarga Nabi, yang terutama anak-anak beliau, keturunan beliau, kemudian istri-istri beliau. Khadijah Ummul Mukminin, Aisyah, Hafsah, Zainab, Juwairiyah, Safiyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Kita semua cinta dan mereka adalah istri-istri Nabi Muhammad kelak di surga. Kita beriman dan kita bersalawat juga untuk mereka bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ini sebagian orang nggak kenal sama mereka. Sehingga ada mungkin yang mencela sahabat Nabi, nggak tahu tuh, nggak kenal sama Nabi, sama sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah. Nabi mengatakan Abu Bakar ini di surga. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il yaqulu li sahibih, dan satu-satunya sahabat yang disebutkan li sahibihi, untuk sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib, serta seluruh sahabat Nabi kita dan orang-orang yang meniti jalan mereka. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, nggak pantas saya ceramah di sini nih. Jauh-jauh datang di Jember, dari Jember ya. Di sini ada Ustaz Abdullah. Tuh katanya kaidah fikhiyah. Kaidah tuh harus dipraktekkan. Idza hadaral ma' batalat tayammum. Kalau ada air batal tayammum. Antum nih ada air terus mau tayammum sama ana nih. Tapi ana disuruh sama Ustaz Abdullah. Maka yang ada adalah mukrahun akhaka la batal. Kita nih dipaksa. Namanya dipaksa ya terpaksa saya duduk di sini. Tapi entah, kita baru muqaddimah udah mau isya ini kita Ustaz. Jam berapa isya ini Ustaz? Jam berapa? 7:30. Tapi insya Allah bismillah, tema kita hari ini ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Yang pertama buat yang mau ceramah nih, karena kadang-kala kita nih nyeramain orang lain pinter tapi lupa sama diri sendiri. Masya Allah, ngomongnya manis tapi dalam kehidupannya pahit. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan amal kita semua soleh dan ikhlas untuk Allah. Dalam perjalanan kehidupan bersama manusia nih, saya mengatakan perjalanan kehidupan bersama manusia karena mungkin ada yang hidup nggak bersama manusia. Ada yang mau hidup di hutan, ya fadhal lah. Tapi selama kita hidup bersama manusia di muka bumi ini, mungkin antum pernah disakitin orang, pernah dihina, pernah dilempar batu. Bahkan ada orang-orang yang mengeluarkan kata-kata nih yang membuat hati kita robek, luka, seakan-akan tak dapat diobati. Kadang-kala bukan kita, istri kita, anak kita, keluarga kita yang dihina, dicela, atau kita pun ditipu sama orang. Kalau kita merenungkan kejadian-kejadian, coba peristiwa-peristiwa yang pernah membuat hati kita sakit, yang kadang-kala ada sebagian sampai mati tuh sakitnya dibawa, iya, nggak terobati tuh hatinya. Gara-gara siapa nih? Fulan, dia bikin sakit hati anak. Setiap ketemu Fulan, terpaksa dia harus ngelus dodo. Setiap ketemu Fulan.
Karena dia punya penyakit di hatinya. Kalau penyakitnya ini ya jantung, hati yang dimaksud liver apa jantung jemaah? Yang kita bicarakan nih, hati yang tak terobati ini liver apa jantung? Jantung ya, bukan liver nih. Makanya orang kalau ngomong hati, dia ngomong gini, di sini, di dadanya hatinya, bukan di perutnya, di liver. Liver di sebelah kiri, sebelah kanan? Sebelah kanan. Nah, itu hati. Ada yang betul-betul, sehingga perjalanan hidupnya penuh dengan luka. Dan ternyata luka itu terus bertambah dan bertambah hingga busuk hatinya. Karena hatinya tak terobati. Ma'asyiral muslimin, siapa sih yang membuat hati kita sakit? Antum coba pikir lagi. Ternyata kebanyakan yang membuat hati kita sakit nih bukan orang jauh, bukan non-muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan orang di luar pulau sana, bukan. Kadang-kala subhanallah, orang yang dekat sama kita, orang yang kita harapkan pertolongan dia, orang yang kita harapkan dukungan dia, support dia, ternyata dia menusuk kita dari belakang kadang-kala. Saudara kita, sesama muslim, yang kadang-kala satu rumah sama kita. Dan yang lebih menyedihkan lagi, apabila yang menyakiti hati kita adalah keluar dari satu rahim. Sama-sama di rahim ibunya, sama-sama nyusu sama ibunya. Air susu yang diminum nggak beda, pangkuan tempat dia tidur nggak beda, gendongannya nggak beda. Tapi kenapa tuh datang dari orang yang kita cintai kadangkala? Biasanya jamaah, kalau yang bikin sakit hati itu keluarga, saudara dekat. Itu lukanya di dalam hati, dalam banget, sehingga akan membuat darah menetes, tidak menetes, mengalir dengan derasnya. Bahkan kadangkala muncul sumpah-sumpah kusumat yang membuat dua kakak beradik pisah sampai mati. Sang kakak nggak mau datang ketika anaknya mati. Keluarganya adik nggak mau datang ketika kakaknya mati. Kenapa? Gara-gara sakit hati. Biasanya kalau kita lagi sakit hati, ada tentara-tentara setan yang bisik-bisikin kita. Wah, kata, bener tuh, fulan memang nggak bener. Anak pernah duduk sama dia, dia kerjanya jelek-jelekin kau. Wah, tambah panas nih kita nih. Oh gitu ya, benar ya. Hati-hati. Antum kalau lagi sakit hati sama fulan, jangan ngomong sama orang lain. Ketika itu antum akan terjebak dalam ghibah. Dan kalau saudara yang kita ajak sharing ini beriman, insya Allah dia tuh akan ngobatin hati kita. Ya sudahlah, kata dia. Mungkin dia salah, mungkin dia lupa, nggak ngerti dia. Tapi yang jadi masalah, kalau dia nggak beriman, bahkan setan nih paling suka membuat orang berbisa. Yang kata Rasulullah SAW, aisati syaitan atau aisa syaitan ayyu'bada fi jaziratil Arab. Setan itu udah putus asa mau bisa disembah lagi di jazirah Arab itu. Walakin fit tahrish bainakum. Tapi dia berusaha bagaimana membuat kalian itu saling bertikai, saling berseteru. Ma'asyiral muslimin, kita nih hidup nggak sendirian. Yang namanya manusia, tadi saya katakan, saya berbicara dengan manusia. Antum sekarang nih di sini nih, kumpul semua bareng-bareng. Kadang-kala antum lagi duduk, ada yang kakinya naik di atas kaki antum. Coba lihat, ada nggak? Ada nggak? Ada. Kita kadang-kala ini tadi udah hati itu mulai itu
Yang namanya hidup berdampingan, gesekan itu pasti terjadi. Pasti jamaah. Kecuali antum mau hidup sendirian, sholat berjamaah di masjid. Nah, softnya lagi rapat-rapat, kadang kala nggak sengaja nginjek. Ada yang pernah diinjek kakinya? Ada, insya Allah. Itu sholat, ya Allah. Dia emangnya nggak ngelihat tuh kaki diinjek gitu, seperti itu. Lah, gitu kan. Hidup seperti itu. Di jalanan, kalau rame, jalannya nggak one way ya, apa namanya? Nggak double way itu, satu jalan aja. Ada beca, ada motor. Yang namanya keserempet itu biasa. Kalau nggak mau keserempet ya di tol sendirian nih. Antum bilang sama tukang tolnya, ana hari ini mau jalan, nggak boleh ada yang masuk. Ana bayar semuanya. Bisa tuh nggak keserempet, guling tapi mobil antum kadang kala. Iya, orang hidup sendirian kadang kala. Dia merasa orang yang paling baik, seakan tidak pernah berbuat dosa, nggak pernah punya salah sama orang, karena dia hidup sendiri. Dan kadang-kala kecongkakannya membuat dia terpelanting dan jatuh di lembah kesombongan itu. Jamaah, saya katakan biasa. Kalau namanya hidup berdampingan, antum kesenggol, itu biasa. Ada omongan yang nggak enak, biasa. Antum aja hidup sendirian kadangkala disenggol oleh binatang-binatang. Maka sekali lagi, dihina orang, dicelah, dijelek-jelekin, kemudian dimarahin. Nih, yang namanya anak buah, insya Allah sering dimarahin. Ada yang anak buah di sini, insya Allah iya. Kalau nggak dimarahin sama bosnya, sama ya atasannya, kadang-kala itu biasa. Ketika anak katakan biasa, tolong tumbuhkan di hati kita bersama nih, bahwa yang namanya sakit hati ini nggak perlu dibawa mati, nggak perlu. Maka perlu kita memandang kepada sisi pandang Allah Jalla Jalaluhu. Apa? Maafkan saudara kita, maafkan. Nyenggol kita, subhanallah jamaah. Antum pernah ketusuk duri, pernah ketusuk duri, masuk tuh. Kalau antum nggak keluarin itu duri, apa yang akan terjadi? Infeksi, bengkak kakinya, panas satu badan. Antum apa mau terus tuh duri ada di dalam diri antum? Mau antum? Nggak bakalan. Insya Allah nggak ada orang yang mau menyimpan duri di dalam hatinya seperti dia menyimpan duri di kakinya. Nggak ada. Dia akan minta tolong orang. Kalau memang sudah fatal, dia akan ke dokter, tolong dibedah kalau bisa, dikeluarkan tuh duri. Dan kita sebagian menyimpan tuh duri sampai di majelis taklim. Durinya di bawah. Kita nih sekarang mau buka tuh duri, harus dikeluarin. Kecuali antum suka, antum seneng dengan duri itu, dan antum ya insya Allah kurang waras lah menurut saya. Itu menurut saya. Tapi mungkin ada orang-orang yang memang Allahu Akbar. Rasulullah SAW mengatakan, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang hidup berinteraksi dengan masyarakat dan bersabar, Nabi mengatakan wa yasbir, karena itu syarat lazim, dan dia bersabar menghadapi gangguannya manusia, maka dia lebih baik daripada orang yang tidak berinteraksi dengan masyarakat, hidup sendirian. Dan biasanya tuh orang itu nggak bersabar kalau diganggu orang. Sedikit omongan nggak enak kayak kiamat dia. Subhanallah. Maka ini kaidah penting dalam kehidupan kita. Yang mau hidup sama masyarakat syaratnya satu, sabar. Dan syarat sabar itu ya maafkan. Duri jangan dibawa, dikeluarin. Kalau mungkin mau dibawa duri itu, karena kita belum bisa ngeluarin.
Kadangkala kita nih punya duri di kaki kita, kita bawa tuh sampai rumah minta tolong, Mbah, Umi nih anak kena duri, nggak bisa uminya. Kita nyimpen itu karena tidak bisa ngeluarin. Tapi tatkala ada orang yang bisa ngeluarin, kita bakal keluarin tuh duri. Dan itulah maaf kita, udahlah sakit hati jangan disimpan. Bagaimana caranya nih? Karena yang namanya teori Ustadz mah ngomong teori. Coba kalau sakit hati Ustadznya. Ustadz udah berusaha 20 tahun memaafkan Ustadz, tapi nggak hilang tuh Ustadz. Ada. Memang yang namanya praktek itu lebih berat daripada teori itu sendiri. Maka saya akan berusaha untuk memotivasi diri saya dan jamaah semuanya. Bagaimana kita bisa memaafkan orang lain, tidak menyimpan dendam di hati kita. Semuanya pernah disakiti. Nabi kita aja, Nabi disakitin, apalagi kita mengaku sok suci kita. Maka yang pertama, supaya kita bisa maafin orang lain ini, ingat dengan perkataan kita setiap hari. Kita mengatakan astaghfirullah. Tiap hari kita minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Minta. Nggak bosan-bosannya kita minta. Habis sholat astaghfirullah. Duduk Rabbi ghfirli. Ketika kita terjatuh dalam dosa, yang dosa itu besar, kemana kita akan pergi? Kita mengatakan, ya Allah, inni asabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, aku ini berbuat dosa, ampuni aku ya Allah. Oke, sekali. Besok berbuat dosa lagi, datang lagi, ya Rabbi, inni asabtu dzamban faghfirli, dan Allah ampuni. Sering kita satu dosa, kita kadang-kadang ngomong, Zat, ana maafkin dia Zat, kalau sekali Zat. Ini berkali-kali Zat, berkali-kali. Kita berkali-kali kita, bahkan lebih banyak dibandingkan perbuatan dosa dia sama kita, dibanding dosa kita sama Allah Jalla Jalla. Dan kita tetap minta maaf. Apa kalau dia datang minta maaf, kita mengatakan tiada maaf buatmu? Allahu Akbar. Nggak seperti itu jemaah. Maka sebagaimana kita ingin Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka maafkan tuh orang yang punya dosa sama kita. Dosanya Ustaz, sengaja Ustaz. Oke, kita berbuat dosa sama Allah sengaja nggak? Ya banyak yang sengaja gitu kan. Banyak yang sengaja. Dan saya nggak ngomong orang lain. Kita lah, saya. Bukan kita. Insya Allah jamaah bersih-bersih. Banyak dosa saya itu saya ulangin lagi. Tapi kita tetap minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Maka tatkala kita ingat itu, ya Allah, ini saudara kita punya dosa, ana maafkan ente. Tapi jangan diulangin lagi ya. Ngulangin lagi. Ingat lagi, ana juga ngulangin dosa ana sama Allah. Ana juga ngulangin dosa ana. Bahkan sebagian di antara kita berbuat dosa sama Allah ratusan kali. Tiap hari berbuat dosa sama Allah Jalla Jalla. Dan tetap Allah Jalla Jalla mengampuni. Allah berfirman di dalam surat An-Nur. Dan kita sekarang di Masjid An-Nur. Mudah-mudahan cahaya itu masuk dan bersemayam di hati kita. Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka itu memberikan maaf. Maaf ini, para ulama menafsirkan maaf itu ada beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan maaf itu lebih tinggi daripada maghfirah, lebih tinggi daripada ampunan. Ada yang mengatakan tidak. Urutannya itu afu, safhu, terus maghfirah. Nanti kita akan baca ayat di surat At-Tahrim. Surat apa? At-Taghabun. Naam, surat At-Taghabun. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu
inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Tuh, maaf ini tarku al-mu'aqabah, nggak memberikan sanksi. Sudahlah, nggak usah kasih sanksi dia. Kemudian as-safhu wal ya'fu, hendak dia memaafkan dan memberikan safah. Safah ini artinya tarku tathrib, nggak usah dijelek-jelekin dia udah. Kan ada orang nih nggak ngasih sanksi tapi ngungkit ente tuh kurang ajar semana, terus gitu. Udah, Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, udah lupakan. Dan yang tertinggi maghfirah tadi udah ditutupin, nggak usah, seakan-akan dia nggak pernah berdosa. Allah mengatakan hendaklah mereka umat Islam nih, hamba-hamba Allah memberikan maaf, memberikan saf. Kemudian Allah mengatakan ala tuhibbuna ayyaghfirallah lakum, apa kalian nggak mau Allah ngampuni dosa-dosa kalian? Allah mengingatkan kita nih yang nggak mau memberi maaf kepada dosa kita nih, kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka kalian kalau ingin dimaafkan oleh Allah, maafkanlah orang lain. Kalau kalian ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sok nggak pernah berbuat dosa sehingga seakan-akan dosa dari orang lain ini sudah habis. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat ini turun berkaitan dengan hadisatul ifk, berkaitan dengan peristiwa difitnahnya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, difitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Iya, itu difitnah. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum pernah difitnah insyaallah atau belum pernah difitnah? Kalau difitnah, ingat nih dengan kejadian nih, istri Nabi difitnah berzina. Tuh yang salah siapa? Mereka mengatakan nih, nabinya nggak benar. Kalau istrinya kayak gitu mah, ini bahaya sama orangnya. Itu fitnah dari orang-orang munafikin. Rasul difitnah seperti itu, dan Rasul sakit hati, sedih beliau. Kesedihan itu berlarut-larut sampai berhari-hari, sampai sebulan kalau nggak salah. Ya Ustaz, sebulan 40 hari. Itu nggak turun-turun tuh ayat yang menjelaskan bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya setelah itu turun ayat, Allah membebaskan tuduhan itu. Ketika turun ayat itu, orang-orang yang memfitnah tuh, 3 dari mereka itu dipecut, didera karena memfitnah. Di antaranya Mistah. Mistah ini sepupu Rasul SAW, sepupu Abu Bakar As-Siddiq, misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar biasa bantuin dia. Miskin Mistah ini, hidupnya susah. Abu Bakar alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah SWT. Mistah yang biasa dibantu, yang biasa dikasih duit, itu ternyata ikut-ikutan menfitnah Aisyah radhiyallahu taala anha, putrinya Abu Bakar, istri Nabi, ikut-ikutan dia menceritakan tuh. Saya katakan tadi, kalau yang bikin sakit hati kita nih orang jauh, biasa tuh. Tapi kalau ternyata nih orang yang baik, ana bantu ente, ana nyekolahkan ente, sampai besar ente fitnah ana. Dan itu terjadi dengan Abu Bakar Siddiq, putrinya difitnah. Maka Abu Bakar, setelah turun ayat pembebasan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu Mistah lagi. Tuh, hatinya nggak terobatin seakan-akan. Udah, sampai di sini nih, ana bantu ente. Bahkan akan muncul kebencian di hati. Karena kebencian itulah diputuskan bantuan yang selama ini diberikan. Maka turunlah ayat tadi. Allah mengatakan wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim.
Allah menegur Abu Bakar dan orang-orang yang seperti Abu Bakar, tapi tidak dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Tidak, janganlah orang-orang yang mulia, yang punya kelebihan rizki, yang punya diberi karunia oleh Allah Jalla Jalaluhu, dia bersumpah nggak mau membantu orang lain, kata Allah, nggak mau ngasih fakir miskin, orang muhajirin, yang kerabatnya juga. Kemudian Allah mengatakan wal ya'fu, hendaklah mereka memaafkan dan memberikan safah tadi itu. Tidak perlu dia memberikan ucapan-ucapan yang mungkin sakit hati orang itu. Kemudian Allah tutup, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, bukankah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Maka Abu Bakar tatkala itu mengatakan, bala, betul ya Allah, kita ingin diampuni oleh Engkau ya Allah. Maka Abu Bakar membayar kafarah untuk sumpahnya dan dia kembali membantu Mistah. Maka ingat, kalau antum disakitin hatinya sama orang yang dekat, ingat dengan Abu Bakar As-Siddiq dan ingat dengan dosa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, agar kita nih bisa memaafkan orang yang pernah nyakitin hati kita. Orang yang memberikan maaf tuh, kalau dia niatnya lillahi ta'ala, yang akan memberi pahala khusus buat dia itu Allah Jalla Jalaluhu. Ganjarannya bagi orang yang memberi maaf, yang melupakan dosa-dosa temannya, kesalahannya, Ustaz, susah Ustaz, ya susah. Tapi ingat, ketika kita memaafkan dia, kita ini tidak mengharapkan imbalan dari dia. Kalau kita mengharapkan imbalan dari dia, tatkala dia menyakiti kita lagi, di situ kita akan sakit hati lagi. Tapi namun, tatkala kita memaafkan dia, maafkan dia karena Allah, sudah, intifadol. Kemudian dia berbuat lagi sama kita, tapi kita ingat, ya Allah, aku tidak mengharapkan pahala dari fulan nih ya Allah, enggak, tapi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang akan ngasih pahala tuh Allah langsung, bukan pejabat. Kadang-kala ada orang, ente maafkan ya, anak kasih duit. Ya, anak maafkan, hat fulus, kasih fulus, dia maafkan. Tapi yang memaafkan karena Allah Jalla Jalaluhu, Allah mengatakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbul zalimin. Barang siapa yang memaafkan dan dia memperbaiki hubungannya setelah rusak, mungkin setelah saling berjauhan, karena subhanallah jamaah, kalau ngelihat kehidupan ini, ngelihat orang-orang yang kadang-kala gara-gara harta, gara-gara nih warisan, itu ributnya bukan cuma di atas. Kalau cuma kakak beradik, alhamdulillah lah, nggak terlalu banyak yang ribut. Tapi sampai ke keponakan, kamu salam tuh, seperti itu. Maka ingat, ketika kau memaafkan, kau bukan mengharapkan pahala, tapi duit tuh nggak balik tuh, umpamanya. Anda nggak bakal maafin dia tuh, sampai dia balikin duitnya. Nanti kita akan bicarakan bahwasanya, ya mungkin hak kita, tapi yang memaafkan tuh akan mendapatkan pahala langsung. Fa ajruhu 'ala Allah, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Ma'asyiral muslimin, memaafkan nih itu harus menjadi akhlaknya para ustadz, para kiai, para tuan guru. Karena mereka yang lebih pantas memberikan contoh kepada masyarakat. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nyakitin dia tuh, ya pamannya sendiri, Abu Lahab. Dan banyak juga orang-orang kafir yang nyakitin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, seorang waktunya sholat. Iya, masya Allah. Dipending di sini, azan dulu. Tambahnya banyak nih Ustaz. Oke, kita sholat dulu jamaah. Insyaallah kita lanjutkan. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.